Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Eh, Bertemu lagi pada hari ini. Ibu harap dengan kondisi yang seperti ini kalian tetap semangat, tetap belajar yang rajin, jaga kesehatan selalu, dan stay di rumah. Alangkah baiknya sebelum beranjak ke materi, kalian absen terlebih dahulu di Google Classroom di komentar ibu. Ini ibu akan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya menurut King Les dan Serjono pada tahun 2014 menyatakan bahwa perubahan sosial sebagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan meliputi seperti halnya yaitu kesenian, ilmu pengetahuan, filsafat, dan teknologi. Perubahan sosial pada sistemnya, struktur sosial, dan fungsi masyarakatnya. Perubahan sosial misalnya seperti perilaku remaja. Perubahan sosial, nilai, dan norma pada masyarakat. Perubahan peran bagi wanita dan laki-laki. Budayaan bisa diartikan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Perubahan sosial tidak lepas dari perubahan kebudayaan. Perubahan sosial merupakan perubahan yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan kebudayaan. Namun harus kalian ingat bahwa perubahan kebudayaan tidak semuanya bisa menyebabkan perubahan sosial, walaupun perubahan sosial itu saling berkaitan dengan perubahan kebudayaan. Untuk perubahan sosial budaya mempunyai 3 aspek, yaitu bisa dilihat dari waktunya, dilihat dari pengaruhnya, dan dilihat dari perencananya. Bentuk perubahan sosial budaya yaitu merupakan kecepatan atau waktu yang berbeda-beda antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Masyarakat tradisional ini perubahan sosialnya akan menghambat dengan masyarakat modern, karena masyarakat modern ini sudah lebih terbuka dan heterogen. Bentuk-bentuk perubahan sosial dilihat dari waktunya, yaitu ada evolusi dan revolusi. Perubahan dilihat dari waktu yang lambat bisa dikenal juga seperti perubahan evolusi. Perubahan evolusi ini hanya mempengaruhi kepada sedikit orang dan tidak merubah struktur sosialnya dan tidak merubah atau mempengaruhi sendi-sendi kehidupan pada suatu masyarakat, sehingga masyarakat tradisional tidak tampak mengikuti atau bisa memahami bahwa ini adalah adanya perubahan sosial. Tidak tampak itu semuanya. Contohnya itu seperti kehidupan pada masyarakat primitif. Lamanya waktu melakukan perubahan dalam mata pencaharian seperti masa berburu, berternak, bercocok tanam, dan bertani. Sedangkan dilihat perubahan sosial dilihat dari waktu yang cepat atau bisa juga dibilang revolusi. Revolusi industri ini merupakan perubahan yang cepat atau bisa dikatakan perubahan yang cukup besar. Revolusi ini berlangsung secara lama pada tahun 1750 sampai 1850. Perubahan revolusi ini diakibatkan besar-besaran sehingga waktu 100 tahun ini bisa dikategorikan dengan waktu yang cukup cepat. Perubahan revolusi yang besar ini bisa mengakibatkan pada bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, pembangunan teknologi informasi, dan sebagainya. Revolusi ini dimulai dari Britania Jaya sehingga disebarluaskan ke Eropa Barat, Amerika, Jepang, dan revolusi Inggris sebagai pelopor bagi negara lainnya. Revolusi ini bisa mengakibatkan perubahan
bagi kehidupan negaranya maupun negara lainnya, seperti proses terjadinya mekanisme pada usaha industri, berkembangnya perdagangan, transportasi yang lancar, perkembangan urbanisasi, dan terjadinya kesenjangan sosial. Dan bentuk perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya. Pengaruh yang kecil itu perubahan sosial yang mempengaruhi sedikit orang ataupun tidak mengubah struktur sosial, bahkan hanya orang yang mengikuti atau yang menyukai perubahan ini, seperti gaya rambut, berpakaian, ataupun lainnya mengikuti gaya model idolanya. Yang kedua itu ada dilihat dari pengaruh yang besar. Pengaruh yang besar ini yaitu perubahan yang bisa terjadi ke dalam sendi-sendi masyarakat dalam suatu kehidupan, yaitu merupakan berupa industrialisasi. Industrialisasi ini bisa merubah sistem mata pencarian dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industrialisasi. Proses terjadinya industrialisasi ini yaitu membangun pabrik-pabrik untuk menjadikan keuntungan bagi proses industrialisasi ini. Perubahan dilihat dari pengaruhnya, yaitu ada rencana dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan ini merupakan perubahan yang diinginkan, yang direncanakan, yang contohnya itu ada di negara Indonesia sendiri, yang contohnya seperti pembangunan jalan nasional, dan itu ada faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama ada berkembang dan bertambahnya penduduk. Negara Indonesia ini termasuk mempunyai penduduk yang sangat banyak dan yang besar, dan negara ini mendiami ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, sehingga pada tahun 2012 Indonesia ini menempati pada urutan keempat sebagai pulau yang terbesar di dunia. Pulau Jawa ini sebagai pulau yang padat dengan penduduknya, karena Pulau Jawa bisa disebut dengan pusat pemerintah dan perekonomiannya, sehingga negara lain tertarik untuk menempati wilayah tersebut. Yang kedua ada penemuan baru. Penemuan baru ini seperti handphone yang canggih, dan latar belakang handphone awalnya yaitu hanya memberikan komunikasi dengan cara tertulis saja, karena orang-orang belum merasakan puas, sehingga handphone tersebut diperbaharui untuk melengkapi aplikasi lainnya di dalam handphone tersebut untuk memudahkan dan memberikan aplikasi yang canggih lagi, seperti aplikasi WA, IG, email, dan Messenger. Itu bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi tidak hanya dengan cara tertulis, melainkan bisa tatap muka dan bersuara. Yang ketiga yaitu konflik. Konflik ini adalah kita harus mensyukuri pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa negara Indonesia ini mempunyai banyak keanekaragaman, seperti dilihat dari agamanya, bangsa, suku, ras, dan budayanya. Itu semua bisa membentuk multikulturalisme. Dengan adanya keanekaragaman ini bisa membuat atau bisa berdampak negatif, karena dengan adanya keanekaragaman ini bisa mengakibatkan konflik. Konflik terjadi melalui dengan adanya kesalahpahaman dan berbeda pendapat ataupun bertentangan. Bertentangan ini terjadi karena
individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Perubahan sosial selalu berkaitan dengan konflik sosial. Selanjutnya yaitu ada terjadinya pemberontakan revolusi dalam masyarakat. Pemberontakan revolusi ini bisa melalui media massa seperti radio, televisi, film, dan lainnya. Televisi ini bisa membawa kita untuk berubah di bidang politik di negaranya. Contohnya seperti pemberontakan yang ada di India ini, terjadi Sri Lanka yang diikuti oleh suku Tamil, yaitu tepatnya di India, khususnya di daerah Kashmir. Terus selanjutnya ada peperangan. Peperangan terjadi antara negara satu dengan negara lainnya, yaitu bisa menyebabkan kehancuran, sehingga perubahan ini diakibatkan oleh kehancuran peperangan tersebut. Peperangan tersebut bisa mengakibatkan bisa menjadikan masyarakat ini rugi, yaitu rugi karena hilangnya harta benda, hilangnya material, dan pecahnya anggota keluarga. Peperangan terjadi antara negara satu dengan negara lainnya ini bisa mengakibatkan terjadinya perubahan, yaitu seperti perubahan kehancuran akibat peperangan tersebut. Contohnya seperti hancurnya harta benda, hilangnya material, terpisahnya dari anggota keluarga. Negara yang kalah dari peperangan ini harus menerima dan tunduk ideologi dan kebudayaan dari pihak negara yang memenangkan peperangan tersebut. Dan selanjutnya ada perubahan lingkungan. Gejala yang terjadi di lingkungan alam, contohnya seperti gempa bumi. Masyarakat akibat adanya bencana tersebut, masyarakat mengalami kerugian, yaitu kerugian harta benda, material, terpisahnya dari anggota keluarga, dan lain-lainnya. Sehingga masyarakat ini harus berubah atau memaksakan diri untuk memulai kembali kehidupannya melalui proses, melalui lembaga dan organisasi. Karena kehidupan yang dulunya itu sudah rusak atau hilang karena kejadian bencana tersebut. Bisa dikatakan berubah karena berubahnya dari segi berubah kekayaan, anggota keluarga, dan lainnya. Penghambat perubahan sosial budaya, yaitu ada 5 faktor. Yang pertama, ada kehidupan masyarakat yang terasing. Kehidupan masyarakat yang terasing ini belum tentu kehendak mereka sendiri. Hal itu bisa menyebabkan karena kondisi atau daerah yang terisolasi, sehingga daerah tersebut akan menghambat untuk perubahan sosialnya karena sulit menerima atau sulit mengetahui perkembangan masyarakat yang lainnya, sehingga kita sulit untuk berkembang dan berkarya budayanya. Selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan sosial. Ilmu adalah jendela bagi kehidupan masyarakat. Jika ilmu pengetahuan ini berkembang dengan baik dan benar, maka masyarakat yang bersangkutan akan lebih mudah untuk mendapatkan perubahan sosialnya. Jika ilmu pengetahuan ini berkembang dengan cara tidak baik, masyarakat yang bersangkutan akan menghambat untuk perubahan sosial budayanya. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru.
merasakan kehidupan yang dibawa dari penjajahan dari ratus-ratusan ribu bangsa Indonesia ini, jadi merasakan trauma ataupun ketakutan yang terutama yaitu bagi orang tua, mudah untuk berpikiran curiga ataupun prasangka buruk terhadap hal-hal baru ataupun dengan budaya dari luar seperti budaya barat. Terus selanjutnya ada adat istiadat. Adat istiadat ini yaitu perilaku kebiasaan masyarakat yang diulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Setelah pemaparan, Ibu akan menugaskan kalian rumah. Ibu kasih waktu dalam 1 minggu kalian kerjakan soal yang kalian kerjakan ini, sudah Ibu share di Google Classroom. Mungkin sampai di sini, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.